Bayangkan sebuah pagi di kota Chiba yang masih setengah terbangun, ketika sinar matahari pertama menembus kaca besar hanggar, memantulkan kilau halus pada debu yang menari di udara. Udara pagi terasa dingin, namun di dalam hanggar itu ada sesuatu yang terasa jauh lebih beku. Kenangan, kegagalan, dan sebuah mesin raksasa yang telah lama tertidur. Di sudut hanggar, seorang pemuda berseragam lusuh tengah berjongkok, menyeka noda minyak yang menempel di bawah badan jet mewah berwarna hitam legam. Dialah Rian Saputra, pemuda 27 tahun asal Sukabumi. Bagi sebagian orang, ia hanyalah TKI yang tugasnya sekadar mengepel lantai dan merapikan perkakas teknisi. Tapi, jika seseorang memperhatikan caranya menatap setiap lekuk logam pesawat itu, akan terlihat sesuatu yang berbeda. Seolah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang hanya ia mengerti. Tangannya bergerak penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang memegang sesuatu jauh lebih berharga daripada sekadar mesin. Hanggar itu milik kerajaan besar keluarga Nakamura, konglomerat Jepang di bidang penerbangan yang kini berada di tepi jurang kehancuran. Investor pergi satu persatu, saham terjun bebas, dan beban untuk menyelamatkan semuanya jatuh ke pundak seorang wanita muda. Arisa Nakamura, CEO termuda dalam sejarah keluarga itu. Wajahnya cantik, langkahnya tegas, namun hatinya retak oleh tekanan yang tak pernah ia minta. Rian tidak pernah bermimpi berada dekat dunia mereka. Ia hanya bekerja, diam, dan menjalankan tugas kecilnya. Namun, sejak pertama kali masuk ke hanggar itu, matanya selalu tertuju pada jet hitam tua yang berdiri angkuh seperti harimau yang kehilangan aumnya. Panel kendalinya mati, sayapnya berdebu. Tapi Rian merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pesawat itu tidak mati, ia hanya tertidur. Setiap pagi sebelum menyapu lantai, Rian berdiri sejenak di depan jet itu. Ada getaran halus di dadanya setiap kali matanya menyentuh garis-garis elegan pada badan pesawat tersebut. Seperti deja vu, seperti panggilan samar dari masa lalu. Suatu hari, seorang teknisi senior berkata sambil lalu, "Jangan terlalu dekat, itu jet terakhir milik ayah Nona Arisa. Sudah bertahun-tahun tidak bisa dinyalakan, bahkan insinyur pabrik aslinya menyerah." Rian hanya mengangguk, namun kata-kata itu tak pernah keluar dari kepalanya. Malam itu, ia bermimpi masuk ke dalam kokpit, seluruh panel menyala satu persatu, dan mesin bergetar seperti jantung yang baru dibangunkan. Ketika ia terbangun, dadanya masih berdebar. Hari-hari berikutnya, Rian mulai memperhatikan lebih dalam. Ia mencatat nomor seri kecil di balik pintu akses darurat, mencocokkannya dengan skema lama yang pernah ia lihat di perpustakaan kecil tempat ia dibesarkan. Perlahan, potongan teka-teki itu menyatu. Ia mulai percaya bahwa jet itu memiliki hubungan dengan seseorang. Ayahnya, almarhum Pak Rashid, teknisi jenius yang dulu bekerja pada proyek besar luar negeri. Semua itu ia pendam sendiri. Ia hanyalah bayangan di antara para pekerja Jepang yang tak pernah melihatnya sebagai apapun selain pembersih lantai. Namun, di dalam dirinya, api kecil mulai menyala. Suatu sore, ketika Rian sedang berada di bawah sayap jet itu, Arisa masuk bersama 3 investor asing. Mereka membicarakan jet tua itu sebagai aset reputasi, sesuatu yang mampu menyelamatkan citra perusahaan. Namun Arisa berkata dengan suara tegas tapi getir, "Jet ini tidak akan pernah terbang lagi." Ketika matanya jatuh pada Rian, raut wajahnya mengeras. "Kamu jangan terlalu dekat, itu bukan urusanmu." Rian hanya menunduk dan mundur perlahan. Tetapi di dalam hatinya, satu kalimat terukir kuat. "Aku tahu cara membangunkanmu." Dan waktu untuk membuktikannya semakin dekat. Sore itu, langit di atas prefektur Chiba mulai menggelap. Awan kelabu menggantung rendah seperti menyerap semua kegelisahan yang memenuhi pikiran Arisa Nakamura. Pertemuan dengan para investor tadi siang berjalan buruk. Mereka tidak lagi punya kesabaran untuk menunggu keajaiban. Mereka ingin bukti, hasil nyata, sesuatu yang bisa menjamin masa depan perusahaan. Dan Arisa tidak punya apa-apa selain jet tua yang dianggap mati, warisan terakhir ayahnya. Ia berdiri sendirian di kantor kaca yang menghadap langsung ke hanggar. Cangkir tehnya sudah dingin.
Tangannya gemetar sedikit, bukan karena udara, tetapi karena tekanan yang terus menghimpit batinnya. Matanya menatap jet hitam itu dari kejauhan. Meski tadi ia berkata pesawat itu tak akan terbang lagi, di hatinya ia merindukan momen ketika ayahnya dulu duduk di kokpit, tersenyum bangga, mengatakan bahwa jet itu akan menjadi masa depan keluarga Nakamura. Namun kini masa depan itu terasa semakin menjauh. Arisa menutup mata sejenak, mencoba menahan sesak di dadanya. Sementara itu, di bawah hanggar, Rian kembali bekerja seperti biasa. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar berada pada kain lap atau alat pembersih yang ia pegang. 5 meter dari tempat ia berdiri, jet hitam itu bagaikan bayangan yang terus memanggilnya. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Campuran rindu, tanggung jawab, dan sesuatu yang hampir seperti panggilan darah. Ia mulai menyusun sketsa di balik buku catatan kerjanya. Gambar jalur kabel, struktur hidraulik, sistem bypass. Semuanya muncul bukan dari pelatihan formal, tetapi dari ingatan masa kecilnya ketika ia memperhatikan ayahnya bekerja di lantai semen rumah mereka. Ia ingat bagaimana ayahnya menggambar skema di dinding bambu. Ia ingat suara gesekan obeng, dentingan logam, dan senyum ayahnya yang penuh kesabaran. Dan kini, semua itu kembali seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Malam itu, ketika semua staf telah pulang dan hanya terdengar deru kipas angin besar di sudut hanggar, Rian mendekat ke jet hitam itu. Langkahnya perlahan, seperti seseorang yang mendekati makam keluarga. Ia membawa senter kecil, bukan untuk mencuri, bukan untuk merusak, melainkan untuk mencari kebenaran. Ia membuka panel kecil di bawah kokpit. Tangan kirinya gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena firasat kuat bahwa ia akan menemukan sesuatu yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dan benar saja, di balik debu dan karat, ia menemukan sebuah stiker lusuh dengan inisial RS. Rashid Saputra, nama ayahnya. Air mata mengambang di pelupuk mata Rian. Ia bukan tipe yang mudah menangis, tetapi saat itu dadanya seperti dipenuhi suara-suara lama yang kembali hidup. Jet itu benar-benar karya tangan ayahnya. Setidaknya sebagian dari sistemnya, sebagian dari napasnya, sebagian dari jiwanya. Namun, sebelum ia sempat menutup panel, suara langkah kaki terdengar. Lampu hanggar menyala terang benderang. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Arisa menggema keras, menusuk dingin. 2 petugas keamanan berlari mendekat. Rian berdiri perlahan, menahan napas. Ia tidak panik, meski dadanya bergetar. Ia hanya berkata pelan, "Saya hanya membersihkan bagian bawah, Nona." "Jangan bohong," bentak Arisa. "Kamu buka panel pesawat, itu warisan ayah saya." Rian menunjukkan kain lap di tangannya. "Dalamnya banyak debu dan karat, bisa korsleting kalau tidak dibersihkan." "Tutup mulutmu," jawab Arisa tajam. "Mulai besok kamu tidak usah datang lagi." 2 petugas menggiring Rian keluar. Langkahnya kecil, pelan, tetapi hatinya tidak mengecil sedikit pun. Sebelum melewati pintu, Rian menoleh dan berkata lirih namun jelas, "Jet itu belum mati. Ia hanya menunggu orang yang tahu cara berbicara dengannya." Arisa terdiam sesaat. Bukan karena percaya, tapi karena kalimat itu menembus tempat yang tidak ia sadari masih terluka. Keesokan paginya, rumor tentang Rian menyebar cepat seperti angin. Sebagian staf mengolok-oloknya. Sebagian lagi berkata ia telah gila. Tapi di ruang rapat, suasana jauh lebih mengerikan. Investor utama memberi ultimatum. 2 minggu untuk membuat gebrakan atau mereka akan menarik seluruh modal. Arisa merasa dunia runtuh, semua jalan buntu, semua pintu tertutup. Namun satu suara kecil, meski ia berusaha menyangkalnya, terus berbisik. Jet itu belum mati. Pagi berikutnya datang dengan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang. Langit Tokyo tampak murung, seperti memantulkan kecemasan yang sedang mencekik dada Arisa Nakamura. Di ruang rapat kaca yang megah, Arisa duduk dikelilingi anggota dewan dan seorang investor senior dari Osaka. Grafis keuangan, laporan kerugian, dan proyeksi masa depan berserakan di meja panjang. Investor itu menatapnya tajam, suaranya dingin,
dan tidak mengenal belas kasihan. Jika perusahaan ini hanya menyimpan kenangan masa lalu, maka tidak ada alasan bagi kami bertahan. Ucapan itu terasa seperti palu yang memukul keras dada Arisa. Namun, sebelum ia sempat menjawab, seorang direktur senior menambahkan dengan nada sinis. Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan menjual saham mayoritas. Kita butuh darah baru, bukan nostalgia. Kata nostalgia itu menusuk jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Nostalgia itu bukan sekadar masa lalu. Itu adalah ayahnya. Itu adalah alasan ia berdiri di ruangan ini. Itu adalah pondasi terakhir yang ia punya. Arisa bangkit dari kursinya. Suaranya tenang tapi bergetar. Perusahaan ini dibangun ayah saya dengan darah dan tenaganya. Saya tidak akan membiarkan semuanya hilang begitu saja. Namun, ketika keluar dari ruang rapat, langkahnya lunglai. Ia berjalan menyusuri lorong panjang menuju hanggar. Tubuhnya hampir tak bertulang. Matanya kehilangan sinarnya. Saat ia berdiri di depan kaca besar yang memperlihatkan jet hitam itu, sebuah keheningan menyelimuti dirinya. Jantungnya terasa rapuh. Jika jet itu bisa terbang lagi, hanya itu yang bisa menyelamatkan semuanya. Ia menelan ludah. Bukan harapan yang ia rasakan, tapi kepasrahan. Namun anehnya, kalimat Rian kembali terngiang di kepalanya, bergema seperti bisikan dari tempat yang jauh. Jet itu belum mati. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Rian duduk di lantai dengan lampu yang temaram. Ia membuka buku catatan lama, sketsa-sketsa yang ia salin dari dinding rumahnya di masa kecil. Setiap garis skema itu seperti memanggil pulang bagian dari dirinya. Rian sempat berpikir untuk kembali ke Indonesia. Semua penghinaan, semua tatapan meremehkan, semua kesalahpahaman cukup untuk membuat siapapun menyerah. Namun, ada sesuatu yang menahannya. Bukan jet itu saja, bukan Arisa, bukan pekerjaannya. Yang menahannya adalah janji yang ia ucapkan sendiri. Jet itu belum mati. Ia merasa harus membuktikan hal itu, bukan demi perusahaan, bukan demi nama, tapi demi ayahnya dan demi dirinya sendiri. Pagi berikutnya, hanggar kembali sibuk. Namun suasana berubah ketika Arisa muncul mengenakan jaket hitam dan kacamata hitam. Tidak ada senyum, tidak ada kelembutan, hanya ketegasan yang lebih tajam daripada biasanya. Ia berdiri di depan staf hanggar dan berkata dengan suara lantang, "Siapapun yang bisa menghidupkan jet ini akan mendapat penghargaan besar. Bukan hanya uang, tetapi kehormatan." Semua teknisi terdiam. Kalimat lanjutan Arisa membuat ruangan itu membeku. Tanpa bantuan siapapun, dan jika ia bisa menghidupkan jet ini di depan semua orang. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Seluruh perusahaan ini akan saya serahkan padanya. Semua orang saling berpandangan, sebagian tertawa kecil, sebagian menggeleng tidak percaya. Itu terdengar seperti lelucon putus asa dari seorang CEO yang sedang tersudut. Seorang teknisi berbisik, mungkin dia berharap jet itu hidup dengan doa. Namun tawa mereka terhenti mendadak. Sebuah suara muncul dari pintu hanggar. Suara yang tenang. Suara yang mereka kenal. Suara yang tidak pernah mereka sangka akan kembali. Apakah itu janji? Atau hanya kemarahan? Semua kepala menoleh. Rian berdiri di sana, tubuhnya tegak, wajahnya tenang, dan di tangan kirinya ia menggenggam buku catatan lusuh yang menjadi harta terakhir dari ayahnya. Langkahnya pelan, namun mantap ketika ia mendekat. Arisa menatapnya tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Rian tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap langsung ke mata Arisa, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, namun bergema ke seluruh sudut hanggar. "Kalau ucapanmu serius, kalau benar, kamu akan menyerahkan perusahaan ini kepada siapapun yang bisa menghidupkan jet itu tanpa bantuan." Rian berhenti sesaat dan mengangkat buku catatannya. "Maka beri aku 7 menit." Kata-kata itu jatuh seperti petir. Para teknisi terdiam. Investor yang hadir menghentikan langkahnya. Bahkan suara mesin di ujung hanggar terasa lenyap. Arisa terpaku. Di wajah Rian tidak ada kesombongan. Tidak ada ketakutan. Hanya keyakinan yang aneh. Keyakinan yang muncul dari seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan.
Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Arisa merasa jantungnya berhenti berdetak selama 1 detik. Hanggar tiba-tiba menjadi sunyi. Suara mesin, suara langkah kaki, bahkan bisikan kecil dari para teknisi seolah lenyap, ditelan oleh kalimat pendek yang baru saja diucapkan Rian. "Beri aku 7 menit." Arisa terdiam. Tatapannya terpaku pada sosok pria yang beberapa hari lalu ia usir seperti sampah. Kini berdiri tegak, tak bergeming, membawa buku catatan lusuh yang seakan memancarkan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar kertas kusam, keberanian, keyakinan, dan warisan. Seorang investor yang berdiri di pojok ruangan tertawa kecil sambil mengangkat bahu. "Biarkan saja, ini bisa jadi hiburan terakhir sebelum kami pergi." Teknisi lain saling menepuk lengan, seakan berkata, "Pemuda itu pasti gila." Namun tidak ada seorang pun yang berani tertawa keras karena ekspresi Arisa berubah. Wajahnya yang tadi keras kini tampak retak, campuran antara bingung, marah, dan takut. Takut bahwa pemuda yang ia hina mungkin benar-benar mampu melakukan sesuatu yang tak pernah berhasil dilakukan oleh puluhan insinyur profesional. Arisa menatapnya tajam. "Sudah 15 teknisi profesional mencoba dan gagal," katanya pelan namun dingin. "Termasuk tim dari Amerika. Kamu, seorang TKI, berani bicara seperti itu?" Rian tidak menjawab. Ia hanya membuka buku catatannya perlahan, memperlihatkan lembar-lembar berisi gambar panel, garis kabel, skema bypass, dan kode-kode kecil yang tampak seperti catatan rahasia. "Aku tidak bicara karena berani," jawab Rian akhirnya, suaranya tenang namun dalam. "Aku bicara karena aku tahu apa yang kulakukan." Keheningan kembali jatuh. Lalu Arisa mengambil langkah kecil ke depan, sebuah langkah yang terasa berat, seperti melangkah dalam lumpur. "Baik," katanya sambil menunjuk jet hitam itu. "Jet ini, perusahaan ini, seluruhnya akan menjadi milikmu kalau kamu bisa menghidupkannya sendiri, di depan semua orang di sini, tanpa satu pun bantuan." Ia menunjuk para teknisi, para investor, staf hanggar, bahkan beberapa media yang ia undang tanpa banyak bicara. Semua mata tertuju pada Rian. Rian tersenyum kecil. "Beri aku 7 menit, tapi jangan sesali apapun setelah ini." Tanpa menunggu izin lagi, ia menaiki tangga menuju kokpit jet hitam itu. Langkahnya perlahan, tapi setiap langkah terdengar jelas dalam keheningan yang menggantung di seluruh ruangan. Seolah seluruh dunia menahan napas bersamaan. Ketika pintu kokpit tertutup, sinar matahari pagi menyorot tubuhnya dari samping, membuatnya tampak seperti bayangan lama yang kembali ke tempat seharusnya. Seseorang berteriak dari bawah, "Waktu dimulai!" Detik pertama berjalan, pelan, berat, nyaris terasa seperti tetesan air jatuh di ujung pisau. Rian mengambil napas panjang. Ia menutup mata, membiarkan kenangan mengalir seperti sungai yang membuka jalan. Ia melihat dirinya kecil, duduk di samping ayahnya di rumah sederhana mereka di Sukabumi. Hujan turun deras, atap bocor, tapi tangan ayahnya tetap bekerja tenang di atas modul listrik kecil. Ayahnya berkata, "Mesin itu bukan hanya besi, ia punya bahasa." "Apa maksud ayah?" tanya Rian kecil. "Kalau kamu memaksa mesin bekerja, ia mati cepat. Tapi kalau kamu bicara dengannya, mengikuti napasnya, ia akan hidup kembali." Kenangan itu menyelinap ke dada Rian seperti cahaya hangat. Ia membuka matanya. Dalam kokpit gelap dan berdebu itu, ia merasa seperti pulang. Rian membuka panel akses kecil di sisi kokpit. Kabel-kabel berwarna merah, kuning, hitam, semuanya tertata rapi. Namun di antara itu, ia mencari kabel yang tidak tertulis di buku manual modern. Jalur bypass. Jalur yang dibuat oleh teknisi generasi lama, jalur yang hanya dikenali oleh orang yang mengenal mesin ini dari hatinya, jalur yang ayahnya sebut sebagai urat nadi. Ia menemukannya. Kabel tipis berwarna abu tua, dibungkus isolasi khusus. Ia menekannya perlahan, seperti menyentuh tangan seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Di luar kokpit, para teknisi mulai gelisah. Apa yang dia lakukan? Dia cuma buka baut kecil, itu tidak akan menyalakan apapun. Namun Arisa tidak berkata apapun. Ia menggenggam kedua tangan erat-erat hingga buku jarinya memutih,
Matanya tak berkedip. Rian menarik sebuah tuas kecil yang tersembunyi di bawah panel generator cadangan. Tuas itu tidak ada dalam standar manual. Hanya orang yang tahu rahasia ayahnya yang mengerti posisinya. Sekali, 2 kali. Ia memutarnya ke kiri. Dari luar, lampu indikator kecil di ekor jet berkedip sekali. Pelan, lalu padam lagi. Seorang teknisi tertawa kecil. Sudah aku bilang, pesawat tua itu tidak akan hidup. Namun Rian tidak mendengar mereka. Ia duduk tenang, meletakkan telapak tangan di atas panel navigasi seperti seorang anak memegang punggung ibunya. Lalu, ia mengambil kunci manual. Kunci sederhana yang bahkan tidak terlihat seperti kunci pesawat modern. Kunci itu seperti potongan logam pipih dengan tonjolan kecil di sisinya. Ayahnya pernah berkata, mesin besar tidak dimulai dengan tenaga besar. Ia dimulai dengan percikan kecil. Dengan gerakan perlahan, ia memutar kunci itu setengah lingkaran. Suara kecil terdengar, sangat halus, seperti napas pertama seorang bayi. BF, BF, BF. Lampu indikator di panel menyala redup, lalu sedikit lebih terang, lalu stabil. Seseorang di luar menjatuhkan pena karena kaget. Itu hidup? Arisa menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Detik demi detik berlalu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, jet hitam itu, warisan terakhir ayahnya, bernapas lagi. Suara BP halus dari panel kokpit mulai terdengar. Awalnya, satu samar, lalu perlahan menjadi ritme teratur yang mengisi seluruh ruangan seperti detak jantung yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Panel utama menyala satu persatu, warna hijau, kuning, dan biru berkedip lembut, seakan jet itu sedang meregangkan tubuhnya setelah bertahun-tahun digelayuti mati. Di luar, para teknisi yang tadi menertawakan Rian kini perlahan mendekat. Tidak ada lagi tawa meremehkan. Tidak ada sindiran. Mereka terpaku, wajah-wajah mereka berubah dari sombong menjadi bingung, dari bingung menjadi tak percaya. Seorang teknisi muda menahan napas. Aku belum pernah lihat jet ini menyala begitu sejak aku bekerja di sini. Investor yang berdiri di belakang mereka mendadak mencondongkan tubuh ke depan, matanya menyipit. Ini tidak mungkin, bisiknya dalam bahasa Jepang. Ia bahkan melupakan ponsel yang sejak tadi digunakan untuk merekam, tangannya gemetar. Dan Arisa, wanita itu berdiri seperti patung, namun wajahnya sama sekali tidak beku. Matanya melebar, bibirnya sedikit terbuka, dan dadanya naik turun cepat. Sebuah emosi besar, bercampur antara takut, haru, terkejut, dan rasa bersalah berkecamuk dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, jet itu sunyi. Selama bertahun-tahun, ia mengira pesawat itu mati, sama seperti mimpi ayahnya. Tapi hari ini, di tangan seorang pemuda yang ia hina, jet itu justru bangun kembali. Rian menyesuaikan posisi duduknya. Dengan lembut, ia mengaktifkan sistem oksigen internal, lalu membuka saluran cadangan bahan bakar. Tangannya bergerak seperti seseorang yang bermain melodi yang sudah lama ia hafal. Ia menekan tombol Initialize. Layar utama berkedip, lalu menampilkan kalimat yang membuat seluruh hanggar berguncang dalam keheningan. Sistem utama siap. Arisa menutup matanya sesaat. Air mulai menggenang di pelupuknya. Ia tidak tahu harus merasa bahagia atau ketakutan. Rian kemudian menyentuh tuas throttle. Bukan untuk menghidupkan mesin penuh, itu terlalu berbahaya. Ia hanya menekan kode uji mesin lama, kode yang hanya diketahui oleh teknisi generasi awal. 3 digit angka, 182 bip. 3 detik kemudian, suara terdengar dari belakang pesawat, suara yang selama bertahun-tahun tidak pernah lagi didengar siapapun di hanggar itu. Desir turbin yang menghisap udara, perlahan, hati-hati, seperti seseorang yang baru pertama kali menarik napas setelah sekian lama tenggelam. Lampu ekor menyala, diikuti lampu kecil di bawah sayap kanan. Lalu lampu indikator di sisi kokpit. Satu lagi, satu lagi. Seperti mata-mata yang perlahan membuka, menyesuaikan diri dengan cahaya kehidupan. Dari luar kokpit, seorang teknisi tua spontan berbisik, "Ini mustahil, jet ini hidup." Rian mengaktifkan engine mode test run.
Mesin mengaum rendah, tidak penuh, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa jantung pesawat itu tidak hanya bangun, tetapi juga siap bergerak. Para teknisi berlari ke panel pengamatan. Suhunya stabil, tekanannya normal, tidak ada lonjakan. Tuhan, bagaimana mungkin? Arisa akhirnya melangkah maju, mendekati badan jet itu. Setiap langkah terasa berat, seperti ia sedang mendekati hantu masa lalu. Ia menatap pesawat itu dari bawah. Kilatan lampu membuat permukaan hitamnya seolah hidup kembali. Tanpa sadar, ia meraba dada sendiri. Dadanya terasa sesak. Ia mendengar suara ayahnya. Bukan benar-benar suara fisik, tapi kenangan. Jika suatu hari aku tiada, jet ini yang akan menjagamu. Air di matanya kembali menggenang. Namun sebelum emosi itu menelan dirinya, suara dari kokpit terdengar lewat speaker luar. Aku matikan dulu mesinnya. Kalau dipaksa terus dalam kondisi sekarang, bisa berbahaya. Jet ini belum siap uji landasan. Rian muncul dari pintu kokpit. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya penuh debu, tapi tatapannya tenang. Sinar hanggar memantul di matanya seperti pantulan harapan yang kembali menyala. Saat ia turun dari tangga, tidak ada satu orang pun yang bergerak. Tidak ada tawa. Tidak ada cemooh. Hanya keheningan penuh hormat. Rian berdiri di bawah lampu, tubuhnya diterangi cahaya putih yang membuatnya tampak lebih tegak, lebih besar dari sebelumnya. Ia menatap langsung pada Arisa dan berkata, jet itu tidak mati. Ia hanya menunggu seseorang yang bisa berbicara dengannya. Bukan dengan teori, tapi dengan kenangan. Kata-kata itu memukul keras dada Arisa. Ia melangkah maju, suaranya pecah. Bagaimana kamu bisa tahu semua sistem itu? Rian menatapnya dalam-dalam. Lalu ia berkata pelan. Namun setiap suku katanya menancap. Ayahmu pernah bekerja dengan ayahku. Arisa terkejut. Dengan ayahmu? Ya. Rian mengangguk pelan. Ayahmu Daichi Nakamura datang ke Bandung 20 tahun lalu. Ia bekerja sama dengan seorang teknisi lokal untuk menyempurnakan sistem bypass jet ini. Arisa menahan napas. Siapa teknisi itu? Rian tersenyum tipis, pahit namun bangga. Namanya Rashid Saputra. Ayahku, seorang TKI. Seorang yang tak pernah kau dengar namanya, tapi tangannya pernah menyelamatkan hidup ayahmu. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang terpaku. Arisa tidak bisa bergerak. Kedua matanya membesar, bibirnya bergetar. Rian mengulurkan buku catatan tua itu kepada Arisa. Ini catatan ayahku. Banyak bagian dalam jet ini bukan buatan Jepang, tetapi buatan tangan seorang lelaki kampung dari Jawa Barat. Jari-jari Arisa gemetar saat menerima buku itu. Dan untuk pertama kalinya, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Namun kisah ini baru saja mencapai titik baliknya, karena janji sudah terucap, dan seluruh dunia sedang menunggu akhir dari satu kalimat yang pernah dianggap lelucon. Kalau kamu bisa hidupkan jet ini tanpa bantuan, perusahaan ini milikmu. Seluruh hanggar membeku. Tidak ada satupun suara berani menyela. Yang terdengar hanyalah gema samar dari mesin yang baru saja dipadamkan, seperti napas terakhir sebelum kembali tenggelam dalam keheningan. Di tengah ruangan besar itu, dua sosok berdiri saling berhadapan. Rian, tegak dengan ketenangan yang hampir suci, dan Arisa Nakamura, menggenggam buku catatan tua dengan tangan bergetar. Halaman-halaman buku itu dipenuhi tinta yang sudah memudar. Coretan-coretan tangan yang menunjukkan kecerdasan teknis luar biasa. Semua milik Pak Rashid, ayah Rian. Bagan sistem, jalur bypass, titik panas mesin, modifikasi pendingin, semua yang bahkan teknisi Jepang modern tidak pernah lihat, ada di sana. Bukan dalam bentuk digital, bukan manual pabrik, tetapi hasil tangan seorang lelaki kampung. Arisa membuka satu halaman yang membuat napasnya tercekat. Di sana tertulis, untuk Daichi, jika suatu hari aku tiada, semoga anakku bisa mengenang dunia kita lewat jalur ini. Daichi, nama ayahnya. Tubuh Arisa gemetar. Jantungnya terasa ditarik ke masa lalu, ke tempat di mana dua lelaki, satu dari Jepang dan satu dari Jawa Barat, bekerja bahu-membahu membangun sebuah mimpi. Bukan mimpi tentang kekayaan,
bukan tentang kebanggaan, tapi tentang teknologi dan keberanian. Dan kini, yang berdiri di depannya adalah putra dari lelaki itu. Lelaki yang selama ini ia hina. Arisa menutup buku itu perlahan. Suaranya pecah, hampir tak terdengar. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Rian menunduk pelan. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesombongan, hanya kejujuran yang menembus hati. Karena siapa aku? Seorang TKI, tukang pel, pembersih hanggar. Tidak ada yang akan percaya kalau aku punya hubungan apapun dengan warisan keluarga besar seperti kalian. Beberapa teknisi menunduk malu. Investor yang tadi mengejek kini tidak berani mengangkat wajah. Para staf yang sebelumnya tertawa kini terdiam, seakan tertampar oleh kenyataan yang baru terungkap. Dalam keheningan itu, seorang anggota direksi maju perlahan sambil membawa map hitam. Ia mendekat kepada Arisa dan berkata dengan nada formal namun bergetar. "Nona Arisa, janji Anda tadi diucapkan di depan semua saksi di sini. Kami tidak bisa mengabaikannya." Arisa terbelalak, bukan karena tidak paham hukum, tetapi karena kenyataan yang kini memojokkannya. Map hitam itu dibuka, menunjukkan lembaran resmi pengalihan kepemilikan. Hanya perlu satu tanda tangan untuk menyerahkan seluruh perusahaan Nakamura Air Holdings kepada Rian. Arisa mematung, tangannya terangkat namun tidak bisa bergerak. Air matanya jatuh perlahan. "Aku tidak bisa," bisiknya. Semua orang saling pandang. "Bukan karena aku tidak mau," lanjut Arisa, suara pecah. "Tapi, kalau aku menyerahkan ini, aku tidak layak lagi menjadi anak ayahku. Perusahaan ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah kenangan terakhir darinya." Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, seluruh staf melihat sisi rapuh dari CEO muda itu. Arisa Nakamura, yang selama ini dikenal dingin, tegas, dan tak tergoyahkan, kini berdiri dalam luka yang telanjang. Rian melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Tidak untuk merebut apapun, tetapi untuk menenangkan seseorang yang sedang kehilangan diri. Ia menutup map itu perlahan dengan tangan kanannya. "Aku tidak butuh perusahaanmu," ucap Rian lembut, namun tegas. Seluruh hanggar gempar. Arisa mendongak, terkejut, matanya melebar penuh kebingungan. "Ah, apa maksudmu?" Rian menatapnya. Tetapi tatapan itu bukan tatapan kemenangan, melainkan tatapan seorang anak yang mengerti kehilangan. "Ayahku tidak pernah mengajarkanku mengejar harta. Ia mengajarkanku bagaimana menyelamatkan sesuatu dengan hati. Aku tidak ingin mengambil apa yang menjadi kenangan terakhir darimu," katanya. Semua orang membisu. Rian melanjutkan, suaranya terdengar seperti seseorang yang berdiri di ambang masa depan yang besar, namun tetap rendah hati. "Perusahaanmu tidak butuh aku sebagai pemilik, tapi kamu butuh seseorang yang mengingatkan bahwa semua ini dibangun bukan dari gelar, jabatan, atau uang, tapi oleh kepercayaan dan keberanian." Arisa memejamkan mata. Air mata mengalir lebih deras. Rian menarik napas dalam. "Aku tidak ingin menjadi pemilik perusahaan ini. Tapi, jika kamu mau, aku akan tetap di sini. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menghidupkan kembali apapun yang kalian anggap mati. Aku hanya minta satu hal." Suasana menjadi sangat hening. "Beri aku tempat di mana tidak ada orang seperti aku, yang dipandang rendah hanya karena warna kulitnya atau negaranya." Arisa terisak pelan. Ia mendekat dan, untuk pertama kalinya, menatap Rian tanpa sisa arogansi. Dengan suara yang goyah namun tegas, ia berkata, "Mulai hari ini, tidak ada lagi yang menyebutmu buruh, tidak ada lagi yang meremehkanmu." Ia melangkah 1 langkah lagi, berdiri sejajar dengan Rian. "Aku, Arisa Nakamura, menempatkanmu sebagai teknisi utama perusahaan ini." Kata-kata itu memecahkan keheningan. Seluruh ruangan perlahan berdiri. Para teknisi melepas topi mereka. Investor menunduk. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, kemudian semakin keras, hingga memenuhi seluruh hanggar. Namun, bukan tepuk tangan kemenangan, bukan selebrasi kekuasaan. Itu adalah penghormatan. Penghormatan untuk seorang pria dari kampung yang dengan tangan penuh debu dan kenangan telah menghidupkan kembali bukan hanya sebuah jet, tetapi juga kehormatan keluarga besar
Nakamura. Hari itu menjadi titik balik segalanya. Namun, jauh di dalam, semua orang tahu masih ada satu janji yang belum ditepati dan satu penerbangan yang belum dimulai. Pagi itu, hanggar terasa berbeda. Udara lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun yang menekan ruang itu akhirnya terangkat sedikit. Cahaya matahari menembus kaca atap dengan lembut, memantulkan kilau keperakan pada badan jet hitam yang kini tampak jauh lebih hidup dibanding hari-hari sebelumnya. Di dalam kokpit, Rian duduk seorang diri. Ruangan sempit itu masih menyimpan aroma logam tua dan debu yang tak sepenuhnya hilang. Tapi hari ini, segalanya terasa damai. Ia menatap panel yang kemarin ia hidupkan dan menyentuh salah satu tuas pelan, seperti mengusap luka lama yang hampir sembuh. Di tangannya, ia menggenggam sebuah foto kecil yang sudah kusam. Foto dua lelaki, Daichi Nakamura dan Rashid Saputra, duduk berdampingan di depan jet hitam yang masih setengah jadi. Senyum mereka lebar, penuh semangat dan rasa bangga. Foto itu diambil puluhan tahun lalu di Hanggar Tua Bandung, tempat di mana sejarah besar dibangun oleh tangan-tangan kecil. Langkah kaki pelan mendekat. Rian menoleh. Arisa berdiri di pintu kokpit, tidak dengan jas formal atau ekspresi CEO yang tegas, melainkan dengan blus putih sederhana dan celana panjang krem. Rambutnya diikat setengah, wajahnya tampak jauh lebih lembut daripada biasanya. "Aku tidak tahu bahwa mereka sedekat itu," ucap Arisa pelan ketika melihat foto itu di tangan Rian. Rian tersenyum tipis. "Ayahmu menyebut ayahku sebagai senjata rahasia dari timur." Arisa tertegun. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia duduk perlahan di kursi kopilot. "Ayah tidak pernah cerita soal ini," bisiknya. "Dia menyimpan semua catatan tentang jet ini di peti besi setelah kecelakaan itu. Minggu lalu, aku baru menemukan kuncinya." Ia mengambil sebuah amplop kecil dari sakunya. "Ternyata, ada surat untukmu." Rian membeku. Detik itu seperti berhenti. Arisa menyerahkan amplop itu. Tulisan tangannya khas. "Untuk putra Pak Rashid. Jika suatu hari kamu menemukan ini, terbangkanlah sekali lagi untuk kami." Rian menutup mata. Amplop kecil itu terasa jauh lebih berat daripada kertas yang di dalamnya. Seolah di sana tersimpan seluruh warisan dua negara, dua sahabat, dua mimpi yang pernah terputus. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku ingin menerbangkan jet ini. Bukan untuk unjuk kemampuan, tapi untuk mengantar kenangan mereka pulang." Arisa mengangguk, suaranya gemetar. "Kita akan siapkan semuanya." 2 minggu kemudian, di bandara kecil di timur prefektur Chiba, puluhan teknisi, media, dan perwakilan dua negara berkumpul. Tapi hari itu bukan acara korporasi, bukan pertunjukan teknologi. Hari itu adalah penghormatan. Jet hitam tua itu berdiri megah. Tubuhnya telah dipoles, sistemnya telah diuji ulang, dan sayapnya tampak seperti burung besi yang akhirnya siap kembali terbang. Rian bersikeras mempertahankan beberapa bagian lama, termasuk sistem bypass buatan ayahnya dan ayah Arisa. Bagian itu adalah jantung asli pesawat. Di depan hanggar, dua bendera berkibar berdampingan, Jepang dan Indonesia. Tepat pukul 9 pagi, Rian menaiki tangga menuju kokpit. Ia mengenakan jaket kerja tua milik ayahnya. Di dalam saku jaket itu, ia menyimpan obeng kecil, peralatan usang yang ayahnya selalu bawa kemanapun ia pergi. Sementara itu, Arisa berdiri di pinggir landasan dengan sebuah kotak kecil di pelukannya. Kotak abu kremasi mendiang Daichi Nakamura. Ia merapatkan kotak itu ke dada dan berbisik pelan, "Terbanglah, temui sahabatmu." Rian menyalakan sistem, panel menyala, mesin bergetar lembut, lampu indikator berkedip hidup. Pesawat mulai bergerak perlahan, menggelinding di landasan. Para teknisi menahan napas, media mengangkat kamera. Arisa menggenggam kotak itu lebih erat. Dan beberapa detik kemudian, roda jet hitam itu terangkat. Sayapnya menyapu udara, memecah langit pagi dengan gagah. Pesawat itu akhirnya terbang kembali. Bukan di tangan insinyur profesional, bukan dalam kemewahan laboratorium modern, tetapi di tangan anak seorang TKI yang mewarisi bahasa mesin dari ayahnya. Di ketinggian, Rian membuka panel kecil di samping kursi. Ia mengeluarkan tabung kecil berisi abu ayah Arisa. Ia membuka segelnya.
Angin masuk, membawa abu itu ke langit biru, menyebar seperti debu bintang. Dengan mata berkaca-kaca, Rian berbisik, "Ayah, aku sudah menerbangkan kembali karya kalian." Langit menyambut abu itu, dan dunia menyaksikan lahirnya kembali warisan dua lelaki yang pernah dilupakan. Pesawat itu mendarat mulus, begitu halus hingga para pilot profesional yang menyaksikannya terdiam terpukau. Rian membuka pintu kokpit, dan seketika tepuk tangan menggema ke seluruh landasan. Arisa datang menghampirinya, membawa sebuah bingkai foto Daichi dan Rashid yang dulu ia lihat dari buku catatan Rian. "Kita akan pajang ini di ruang utama perusahaan," katanya lirih. "Sudah seharusnya," jawab Rian. Arisa menunduk, lalu membungkuk dalam-dalam, bukan sebagai CEO kepada teknisi, tetapi sebagai anak yang berterima kasih kepada anak lelaki yang telah mengembalikan kehormatan ayahnya. Semua orang terdiam menyaksikan penghormatan itu. Beberapa menyeka air mata. Hari itu, kisah tentang penerbangan jet tua oleh teknisi asal Indonesia mengguncang dunia penerbangan. Media Jepang menjulukinya tangan kedua dari langit. Namun bagi Rian, hari itu bukan tentang popularitas, itu tentang memenuhi janji. Janji untuk dua ayah, dan janji untuk dirinya sendiri. Berita tentang penerbangan jet tua oleh seorang teknisi asal Indonesia menyebar dengan cepat, jauh lebih cepat dari dugaan siapapun. Media Jepang, media internasional, forum aviasi, hingga jejaring sosial dipenuhi dengan satu nama yang sebelumnya tak pernah diperhitungkan, Rian Saputra. Judul-judul berita bermunculan, bukan insinyur, tapi ia menghidupkan jet mati. TKI menyalakan kembali warisan dua negara. Saat CEO berlutut di hadapan seorang TKI. Namun, meskipun dunia menyorotnya, Rian tetap tinggal di tempat yang sama. Kamar kontrakan kecil dengan jendela yang menghadap ke jalan sempit. Ia tidak pindah ke apartemen mewah, tidak membeli mobil sport seperti yang ditawarkan beberapa sponsor, bahkan menolak kontrak dari perusahaan Eropa yang menjanjikan gaji besar. Ketika seorang jurnalis bertanya mengapa, ia hanya menjawab singkat, "Aku belum selesai di sini." Jawaban itu membuat banyak orang tercenung. Beberapa hari kemudian, Arisa mendatangi Rian. Kali ini bukan sebagai CEO yang putus asa, bukan sebagai pewaris kerajaan bisnis, tetapi sebagai seseorang yang membawa rasa hormat yang sangat tulus. Ia menemukan Rian sedang menyeka bagian ekor jet hitam itu, seperti biasa, tanpa merasa dirinya istimewa. Arisa membawa sebuah map tebal. "Aku ingin bicara," katanya pelan. Rian berhenti bekerja dan menoleh. "Ada apa, Nona Arisa?" Arisa menggigit bibirnya sebentar. Kebiasaan yang hanya muncul ketika ia gugup. "Ada satu hal yang harus aku lakukan." Rian menatapnya penuh tanda tanya. "Kita akan mendirikan sebuah divisi baru," kata Arisa. "Fokus untuk restorasi dan pelestarian teknologi pesawat lama, dan aku ingin kamu memimpinnya." Rian terdiam. Ia menatap wajah Arisa, mencari tanda keseriusan. Arisa mengangguk. "Nama divisinya Reslab, singkatan dari Rashid Saputra." Mendengar itu, dada Rian terasa seperti ditarik turun. Tenggorokannya tercekat. Itu bukan hanya sebuah nama, itu adalah pengakuan, penghormatan, dan kesempatan bagi ayahnya, seorang teknisi yang tak pernah dikenal dunia, untuk diabadikan selamanya. Namun, Arisa belum selesai. "Aku ingin kamu merekrut anak-anak muda dari Indonesia," lanjutnya, suaranya lebih mantap. "Mereka yang mungkin tidak punya ijazah tinggi, tapi punya tangan yang pernah memperbaiki karburator rusak, mesin bajai, kipas angin tua, mereka yang seperti ayahmu, seperti kamu." Rian memejamkan mata. Air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Ia mengangguk pelan. "Aku setuju." Dan dengan keputusan itu, sebuah babak baru dimulai. 3 bulan kemudian, RS Lab berdiri megah, diresmikan oleh perwakilan Jepang dan Indonesia. Bendera kedua negara berkibar berdampingan. Rian ditunjuk sebagai kepala teknis. Ia merekrut 20 pemuda dari kampung halamannya, Sukabumi, Cianjur, Garut, Purwakarta, Indramayu. Ada yang lulusan SMP, ada yang hanya montir motor, ada yang terbiasa mengotak-atik dinamo rusak di bengkel kecil. Namun, mata mereka menyala sama seperti mata Rian ketika pertama kali masuk hanggar itu.
Di RS Lab, suara ketukan logam, percikan mesin uji, dan diskusi teknis dalam campuran bahasa Jepang dan bahasa Sunda memenuhi ruangan setiap hari. Jet-jet tua yang selama ini menjadi pajangan mulai diperbaiki satu demi satu. Beberapa di antaranya akhirnya terbang kembali. Not sebagai pameran teknologi, tetapi sebagai simbol bahwa warisan tidak pernah mati jika ada tangan yang percaya. Rian mulai menjadi pembicara di seminar aviasi. Namun setiap kali naik panggung, ia selalu membuka dengan kalimat yang sama. Ayah saya bukan siapa-siapa, tapi ia pernah menyelamatkan seseorang yang kini menjadi legenda. Dan hari ini, saya hanya melanjutkan langkahnya. Para hadirin selalu terdiam sesaat sebelum akhirnya bertepuk tangan. Rian menatap langit setiap kali ia selesai berbicara, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat, seseorang yang dulu mengajari dia bahasa mesin dengan lampu Petromax yang redup di rumah kecil mereka. Musim semi tiba. Bunga sakura gugur perlahan di halaman kompleks RS Lab. Namun, di dalam hanggar utama, hidup yang baru justru sedang tumbuh. Rian memanggil 5 pemuda baru yang baru saja diterima. "Ini rumah baru kita," katanya sambil menepuk bahu salah satu dari mereka. "Di sini, kamu tidak dinilai dari gelar, tapi dari ketulusan bekerja." Anak itu tersenyum malu, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, seorang asisten pribadi Arisa berlari tergesa-gesa masuk hanggar. "Tuan Rian, Nona Arisa, ia membutuhkan Anda sekarang. Penting." Rian meletakkan alat kerjanya, menatap para pemuda itu, lalu mengikuti asisten itu keluar. Ia tidak tahu bahwa apa yang menunggunya di aula perusahaan akan mengubah hidupnya sekali lagi. Aula perusahaan itu telah direnovasi. Kini tampak megah dengan lampu-lampu temaram dan layar besar di tengah ruangan. Namun, suasana di dalamnya bukan suasana formal, bukan suasana rapat, dan bukan pula seremoni bisnis. Ada sesuatu yang lebih hangat, lebih lembut, lebih manusiawi. Saat Rian memasuki aula bersama asisten Arisa, semua kepala langsung menoleh. Para teknisi, staf perusahaan, media internal, bahkan beberapa pejabat dari kedua negara telah hadir. Namun, yang paling menonjol adalah sosok Arisa berdiri sendirian di atas panggung kecil. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah kebanggaan yang tulus. Ketika Rian melangkah mendekat, Arisa tersenyum lembut. "Terima kasih sudah datang," ucapnya pelan namun jelas. "Hari ini bukan tentang perusahaan, bukan tentang teknologi, tapi tentang seseorang yang telah mengubah cara kita melihat dunia." Ia mengangguk ke arah teknisi yang memegang remote. Lampu aula meredup. Layar besar di belakang Arisa tiba-tiba menyala, menampilkan rekaman rahasia penerbangan jet hitam pertama yang dilakukan Rian. Rekaman itu belum pernah dirilis ke publik. Kamera menyorot wajah Rian di kokpit. Jari-jarinya lincah memeriksa panel, lalu suara mesin yang hidup kembali mengisi ruangan ala sinematik. Suara turbin, suara panel menyala, suara napas Rian yang pelan namun mantap. Semua mata tertuju pada layar. Semua hati bergerak. Rian menunduk perlahan, merasa rendah hati. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian, tetapi ia tahu ini bukan tentang dirinya. Ini tentang dua ayah, dua sahabat, dua bangsa. Ketika video berhenti, Arisa mengambil map kecil dari meja dan berkata dengan nada yang getar, namun penuh tekad. "Sejak hari itu, Rian bukan hanya menyelamatkan jet ayah saya. Ia menyelamatkan harga diri perusahaan kami. Ia mengembalikan langit yang hilang." Ia membuka map itu dan mengangkat sebuah dokumen. "Mulai hari ini, secara resmi, Rian Saputra ditetapkan sebagai pemegang saham kehormatan Nakamura Air Holdings." Ruangan bergemuruh dalam tepuk tangan. Beberapa orang berdiri, beberapa terharu. Namun Rian, ia tetap membisu. Mulutnya sedikit terbuka, matanya memandang kosong seperti tidak percaya apa yang ia dengar. Tapi Arisa belum selesai. Ia menarik sesuatu dari balik meja, sebuah lembaran lain. "Kami juga akan mendirikan sebuah monumen kecil di ujung hanggar. Di sana akan tertulis 2 nama, Daichi Nakamura dan Rashid Saputra." Rian menahan napas, tangannya mengepal erat tanpa sadar. Arisa melangkah perlahan
hingga berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Suaranya melembut, namun setiap kata bagai menembus dada Rian. Karena bukan perusahaan ini yang membuat kami besar, melainkan kenangan dan keberanian mereka. Rian memejamkan mata. Air mata jatuh, bukan dari kesedihan, bukan dari penyesalan, melainkan dari rasa bahagia yang terlalu besar untuk ditahan. Arisa melangkah lebih dekat lagi. Aku tahu kamu menolak memiliki perusahaan ini, tapi kami tidak bisa berpura-pura tidak berhutang. Ia berdiri tepat di hadapan Rian. Tatapan mereka bertemu. Biarlah dunia tahu, katanya pelan namun tegas, bahwa seorang anak teknisi dari Sukabumi adalah anak dari langit, yang selama ini tidak terlihat. Tepuk tangan kembali bergema. Kali ini lebih keras, lebih tulus, lebih hangat. Namun, bukan tepuk tangan kebanggaan, melainkan permintaan maaf. Permintaan maaf dari mereka yang selama ini memalingkan wajah dari orang-orang kecil, dari tangan-tangan yang bekerja dalam diam, dari nama-nama yang tak pernah disebut dalam sejarah. Beberapa hari kemudian, monumen kecil itu berdiri di ujung hanggar. Tidak mewah, tidak berlebihan, namun indah dengan caranya sendiri. Di atas baling-baling logam tua yang pernah menjadi bagian jet generasi pertama, 2 nama tertulis rapi. Daichi Nakamura, Rashid Saputra, dan di bawahnya sebuah kalimat terpahat pada batu hitam dari Gunung Galunggung. Langit tidak memilih nama, ia hanya terbang bersama mereka yang percaya. Rian berdiri sendirian di depan monumen itu. Di tangannya, ia memegang obeng kecil. Obeng milik ayahnya kini sudah berkarat. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas batu monumen. "Ayah, ini tempatmu sekarang," bisiknya. Angin tipis berhembus, menyentuh wajahnya lembut, seperti sentuhan dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Rian menatap langit, dan dalam diam, ia tahu, meski ayahnya sudah tiada, namanya akan terus terbang bersama setiap burung besi yang menyentuh langit. Namun kisah ini belum sepenuhnya usai. Karena ketika Rian berjalan kembali ke hanggar, seorang teknisi muda berlari terburu-buru sambil membawa dokumen tebal. "Pak Rian, kami menemukan cetak biru jet model lama dari tahun 1995. Tapi tidak ada yang bisa membacanya." Rian mengambil dokumen itu, membukanya. Matanya menyipit, lalu sebuah senyum muncul. Senyum kecil yang hanya muncul ketika seseorang menemukan teka-teki baru. "Bawa ke ruang belakang," katanya pelan. "Kita mulai dari awal lagi." Langit pagi tampak cerah, karena bagi Rian dan bagi mereka yang percaya pada warisan, tidak ada mesin yang benar-benar mati, hanya tertidur, menunggu seseorang yang masih percaya,